Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Wahyu Triambodo. Saya mengajar matematika peminatan kelas 10 MIPA, yaitu 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, MIPA 3, dan MIPA 4. Kemudian ada lagi yaitu matematika wajib, tapi bukan MIPA, yaitu kelas IPS 10, IPS 1, 2, 3, dan 4 juga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi pertama, bab pertama, yaitu fungsi eksponen, di mana yang pertama saya akan mengenalkan lagi atau mengulang kembali yaitu sifat-sifat eksponen. Eksponen adalah bilangan pangkat, di mana sebenarnya bab ini sudah pernah diberikan di SMP. Nah, saya ingatkan kembali sifat-sifatnya seperti apa, kemudian contoh soalnya seperti apa. Untuk selengkapnya silahkan kalian simak dan saksikan video berikut ini. Baik, untuk bab pertama yaitu mengenai fungsi eksponen. Tetapi sebelum ke fungsi eksponen, saya akan ingatkan kembali yaitu sifat-sifat eksponen. Nah, eksponen sendiri itu apa? Eksponen adalah bilangan pangkat. Ini sudah dipelajari di SMP, di mana sifat-sifat eksponen atau sifat-sifat bilangan pangkat itu setidaknya ada 8 yang harus kalian pahami. Di mana contohnya yang pertama, ketika ada A pangkat N dikali A pangkat M, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. A dipangkatkan N tambah M. Kemudian kalau ada A pangkat N dibagi A pangkat M, maka pangkatnya dikurangi atau A pangkat M min M. Nah, kemudian kalau ada bilangan pangkat dipangkatkan lagi A pangkat N dipangkatkan M, maka pangkatnya tinggal dikali saja. Berarti A pangkat N kali M. Kemudian yang keempat, kalau ada dua bilangan perkalian A kali B, kemudian dipangkatkan dengan N, ini dikurung, maka satu-satu dipangkatkan, berarti A pangkat N dikali B pangkat N. Kemudian sifat yang kelima, apabila ada bilangan pecahan A per B dipangkatkan N, ini dikurung ya, semuanya dipangkatkan, maka menjadi A pangkat N dibagi B pangkat N. Kemudian kalau ada bilangan pangkat negatif A pangkat min N, ya, pangkatnya negatif, maka sama saja dirubah menjadi pangkat positif menjadi 1 per A pangkat N. Kemudian semua bilangan A pangkat 0 yang dipangkatkan dengan 0 itu sama dengan 1, ya. 10 pangkat 0, 1 pangkat 0, 5 pangkat 0, min 5 pangkat 0, min 10 pangkat 0, hasilnya adalah 1, ya. Kemudian yang terakhir adalah akar, yaitu akar pangkat N dari A pangkat M, maka ini adalah pangkat pecahan, sama saja menjadi A pangkat M per N. Ini juga berlaku kebalikan apabila ada pangkat pecahan A pangkat M per N, itu kalau diubah menjadi bilangan akar, maka menjadi akar pangkat N kali akar pangkat M N dari A pangkat M. Contoh yang pertama adalah sederhanakan dalam pangkat positif. Di sini yang A, ini agak panjang nggak masalah. X pangkat min 6 kali Y pangkat 5 dibagi Z pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Kemudian masih dikalikan X pangkat 3 kali Y pangkat min 2 kali Z pangkat min 5. Nah, langsung kerjakan saja yang pertama. Nah, perhatikan di sini dipangkatkan 2, berarti semuanya dipangkatkan 2. Baik X, Y, dan Z-nya. Kemudian kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya adalah dikali. Tadi ada sifat-sifatnya, sehingga ini menjadi X pangkat min 6 kali 2 itu adalah min 12. Kemudian Y pangkat 5 pangkat 2, berarti pangkatnya dikali menjadi 5 kali 2 adalah 10. Kemudian dibagi Z pangkat ini juga dipangkatkan dengan 2, 3 kali 2 berarti 6. Kemudian ini masih tetap, sehingga X pangkat 3 kali Y pangkat min 2 dibagi dengan Z pangkat min 5. Nah, kemudian perhatikan, kita selesaikan yang bilangan pokoknya sama, berarti X sama X-nya dijadikan 1 dengan X. Dan di sini X pangkat min 12 dikali X pangkat 3, berarti kalau ada perkalian pangkatnya adalah ditambah, sehingga menjadi X pangkat min 12 tambah 3, ya, min 12 tambah 3. Kemudian Y-nya, Y pangkat 10, karena di sini dikali berarti juga ditambah juga, sehingga menjadi Y pangkat 10 ditambah dengan min 2, sedangkan Z-nya karena sama-sama di bawah
berarti di sini juga perkalian sehingga menjadi Z pangkat 6 ditambah min 5 atau Z pangkat 6 ditambah min 5, sehingga hasil akhirnya tinggal diselesaikan saja. Berarti X pangkat min 12 tambah 3 itu adalah min 9, kemudian Y nya pangkat 10 tambah min 2 adalah 8 dibagi dengan Z pangkat 6 ditambah min 5 adalah 1, atau pangkat 1 nggak usah ditulis. Nah, sekarang perhatikan, pertanyaannya adalah disederhanakan dalam pangkat positif. Di sini ada pangkat negatifnya. Tadi pangkat negatif akan menjadi pangkat positif itu jadinya adalah 1/. Sehingga di sini secara sederhana maka pangkatnya tinggal ditaruh bawah saja, X-nya ditaruh bawah saja, sehingga menjadi Y pangkat 8 dibagi X pangkat 9 kali Z. Y-nya pangkat 1 tidak usah ditulis, ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan yang B. Pertanyaannya masih sama, sederhanakan dalam pangkat positif. Langsung saja kita selesaikan. Berarti yang pertama, karena di sini yang dipangkatkan min 2 itu dalam kurung ini, berarti kita pangkatkan dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikali menjadi 3 kali min 2 adalah min 6 kali Y pangkat 5 kali min 2 min 10 dibagi, ini juga dipangkatkan lagi, X pangkat min 4 kali 5 adalah min 20, kemudian Y-nya pangkat min 1 kali 5 itu sama saja min 5. Nah, perhatikan di sini ini adalah pembagian. Ada bilangan dibagi dengan pecahan, maka bisa dirubah menjadi bentuk perkalian tapi pecahannya dibalik. Itu adalah konsepnya seperti itu. Ya, sehingga di sini dibalik saja sehingga menjadi X pangkat 5 kali Y pangkat min 2 dibagi dengan X pangkat 8 kali Y pangkat min 3. Itu merubah pembagian menjadi perkalian, ya. Karena dibagi dengan bilangan pecahan maka bisa dirubah dalam bentuk perkalian, tapi bilangannya dibalik, penyebutnya ditaruh menjadi pembilang, seperti itu. Nah, maka ini bisa kita selesaikan sehingga menjadi X. Kita lihat X-nya terlebih dahulu, kita selesaikan. X pangkat min 6 karena dikali berarti ditambah, berarti min 6 ditambah 5 ini masih ada, ya. Dibagi berarti dikurangi min 20, kemudian ini juga ada dibagi lagi, dibagi dengan X pangkat 8 sehingga dikurangi lagi sehingga min 8, kemudian Y nya kita kumpulkan dengan Y min 10, kemudian di sini dikali berarti ditambah min 2, kemudian ini dibagi sehingga dikurangi dengan min 5, masih ada satu lagi, ini dibagi lagi berarti dikurangi dengan min 3. Ya, sehingga kita selesaikan berarti X pangkat min 6 ditambah 5 itu adalah min 1. Min 1 min ketemu min berarti plus, berarti min 1 ditambah 20 itu adalah 19. 19 kurangi 8 itu adalah 11. Kemudian Y-nya berarti min 10 min 2 min 12. Min 12 ini plus, min 12 tambah 5 berarti min 7. Min 7 ini juga ditambah lagi, min 7 ditambah 3 berarti adalah min 4. Nah, di sini masih ada pangkat negatifnya sehingga kita sederhanakan menjadi pangkat positif. Yang pangkat positif biarkan saja, X pangkat 11 dibagi Y pangkat 4. Ini saya berikan satu contoh lagi, yaitu contoh yang kedua, yaitu jika A sama dengan 5, B-nya sama dengan min 1/4 dan C-nya sama dengan 2, tentukan hasil operasi dari A kali B pangkat min 3 kali C pangkat min 4 ditambah A kuadrat kali B kali C pangkat 3 dibagi dengan A kali B kali C. Langkah yang pertama harus kita lakukan adalah ganti saja A, B, C-nya ganti yang diketahui. Berarti 5 kali B-nya itu adalah min 1/4 pangkat min 3, kemudian C-nya adalah 2 pangkat min 4 ditambah A-nya berarti 5 kuadrat kali min 1/4, kemudian dikali C pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 dibagi dengan 5 kali B-nya adalah min 1/4, kemudian dikali C kuadrat berarti 2 pangkat 2. Kemudian kita selesaikan saja. Nah, 5 berarti tetap dulu, berarti 5 kali. Nah, min 1/4 pangkat min 3 itu berapa? Nah, kalau kebingungan,
pertama kita ganti saja. Min 1/4 itu sama saja adalah min 1 pangkat 2 pangkat 2, sama saja. Jadi 2 kuadrat itu adalah 4 ya. Min 1 berarti min 1/4, ini pangkat min 3. Kemudian dikali 2 pangkat min 4. Pangkat negatif adalah 1/, hasilnya 1/, sehingga hasilnya 1/2 pangkat 4. Kemudian ditambah 5 kuadrat itu 25 dikali dengan min 1/4 tetap min 1/4, kemudian dikali dengan 2 pangkat 3 adalah 8. 2 kali 2 kali 2 8 dibagi dengan 5 kali 1/4 itu min 5/4 dikali 2 kuadrat adalah 4. Nah, kemudian kita lanjutkan. Saya taruh sebelah kanannya 5 kali, nah ini min 1 pangkat min 3, ini kan sama saja dipangkatkan satu-satu, sehingga hasilnya min 1 pangkat min 3 dibagi dengan 2 pangkat min 6 ya, karena pangkat dipangkatkan 2 pangkat min 6, kemudian dikali 1/2 pangkat 4 itu adalah 16 ya. Kemudian ditambah, nah ini bisa dicoret, dapat berapa? Dapat 2, sehingga hasilnya adalah 2 kali min 1, 25 kali min 1 adalah min 25 kali 2 berarti min 50, sehingga ini bukan ditambah tapi dikurangi 50, kemudian dibagi, ini bisa dicoret, min 5/4 dikali 4, 4-nya bisa dicoret berarti menjadi min 5. Nah, kemudian kita selesaikan, min 1 dipangkatkan min 3 itu kan sama saja. Nah, ini kalau mau dijadikan pangkat positif tinggal tukar tempat saja, karena pangkat negatif itu pangkat positifnya di bawah, kalau yang di bawah gini pangkat positifnya berarti naik ke atas, sehingga menjadi 5 kali ya, sehingga ini menjadi 2 pangkat 6 dibagi min 1 pangkat 3 ya, dikali 1/16 dikurangi 50 dibagi dengan min 5. Kita selesaikan, 2 pangkat 6 berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. 2 pangkat 4 itu tadi adalah 16, berarti 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 6 nya adalah 64, sehingga 5 kali 64 dibagi min 1 pangkat 3 berarti min 1 kali min 1 adalah 1, kali min 1 lagi adalah min 1, sehingga hasilnya di sini per min 1 ya. Kemudian dikali 1/16 dikurangi 50 dibagi dengan min 5. Nah, sehingga kita selesaikan lagi. Ini berarti min 64 ini bisa dicoret. 64 bagi 16 adalah 4, sehingga 5 dikali 4 20 dibagi min 1 min 20, min 20 min 50 dibagi dengan min 5, sehingga hasilnya adalah min 70 dibagi min 5. Min 70 dibagi min 5 itu adalah menjadi positif, sehingga 14. Jadi hasilnya adalah 14. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Yang selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya share di Microsoft Teams. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.